Gendam Pangeran Ular 4, Cinta Terkutuk. Setelah kejadian mengerikan yang menewaskan banyak warga desa, Rati duduk termenung di sudut rumahnya. Pikirannya kacau, hatinya hancur melihat dampak dari tindakan putranya, Danu. Dia sangat mencintai anaknya, namun tidak pernah membayangkan bahwa Danu bisa melakukan hal sekejam itu. Rati tahu, dia tidak bisa lagi tinggal di desa ini yang sekarang dipenuhi kenangan buruk dan rasa benci dari warga yang selamat. Dengan hati yang berat, Rati memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan desa. Dia berbicara dengan kedua orang tuanya, Pak Suro dan Nyai Sari, tentang keputusan ini. Awalnya mereka kurang setuju, namun setelah diberi penjelasan akhirnya setuju. Mereka mengemas barang-barang penting dan meninggalkan rumah yang telah mereka huni selama bertahun-tahun. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Dengan hanya membawa barang-barang yang bisa mereka pikul, Rati dan keluarganya menempuh jalan setapak yang sunyi. Mereka berjalan melewati hutan lebat dan menyeberangi sungai. Malam hari mereka beristirahat di bawah langit terbuka, dengan hanya cahaya bulan dan bintang sebagai penerang. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin jauh dari desa yang penuh luka. Mereka bertemu dengan penduduk desa lain di sepanjang perjalanan. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di desa baru yang terletak di lembah yang subur dan damai. Desa ini jauh lebih tenang dan penduduknya ramah. Rati merasa sedikit lega. Mereka disambut dengan tangan terbuka oleh kepala desa yang mendengar cerita perjalanan mereka dan menawarkan tempat tinggal sementara hingga mereka bisa membangun kembali kehidupan mereka. Rati dan keluarganya mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka membangun rumah kecil di pinggiran desa dan mulai berkebun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Perlahan, mereka mulai mendapatkan teman-teman baru dan terlibat dalam kegiatan desa. Meski kenangan buruk itu masih menghantui, Rati bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan damai bagi keluarganya. Mereka mulai menemukan ketenangan dan harapan di desa baru mereka, berusaha melupakan tragedi yang telah mereka tinggalkan. Sementara itu, setelah malam penuh darah dan teriakan di desa, Danu memimpin pasukan ularnya kembali ke gua di tengah hutan. Langit sudah cerah ketika mereka tiba, dan keheningan yang mencekam menyelimuti gua yang biasanya ramai dengan suara desisan ular. Danu masuk ke dalam gua dengan langkah berat, meninggalkan jejak darah di tanah yang licin. Di dalam gua, Danu duduk di atas batu besar, tempat ia biasa memimpin para ularnya. Kini, ia hanya merasakan kehampaan. Wajah-wajah ketakutan dan jeritan warga desa terus menghantui pikirannya. Tangan-tangan yang gemetar sebelum terjatuh tak bernyawa, dan mata yang penuh dengan kebencian dan ketakutan seolah-olah masih menatapnya. Apakah ini yang kuinginkan? Pikirnya dalam hati. Danu menggenggam kepalanya, mencoba meredakan kegaduhan di dalam pikirannya. Dia merasa berat karena telah membiarkan amarah dan dendam menguasainya, sehingga lupa akan ajaran ibunya, Rati, yang selalu menekankan kasih sayang dan pengampunan. Danu teringat senyum lembut ibunya, cara Rati membelainya ketika dia masih kecil, dan kata-kata bijak yang selalu diucapkannya. Balas dendam bukanlah jalan keluar, ibunya sering berkata. Tapi kini, kata-kata itu terasa seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Dia telah mengecewakan satu-satunya orang yang selalu mencintainya tanpa syarat. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Bisik Danu pada dirinya sendiri. Dia merasa tidak layak untuk mendapatkan cinta dan pengampunan ibunya lagi. Hatinya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Dalam kesunyian gua, hanya suara desis ular yang setia mengikutinya, seakan memberikan sedikit kenyamanan di tengah kesedihannya. Selama berhari-hari, Danu duduk di dalam gua, merenungi apa yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa tindakannya bukan hanya menghancurkan kehidupan warga desa, tetapi juga merusak dirinya sendiri. Dendam dan amarah hanya membawa lebih banyak penderitaan, bukan hanya bagi korbannya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Apakah ada jalan untuk menebus kesalahan ini? Pikir Danu. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Namun, dia bertekad untuk menemukan cara untuk memperbaiki diri dan menebus dosa-dosanya, meskipun itu berarti harus mencari pengampunan dari orang-orang yang paling ia sakiti. Dalam hatinya yang hancur, Danu merasa bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah menemukan ibunya dan memohon ampun. Suatu hari, setelah berminggu-minggu merenungi tindakannya, Danu memutuskan untuk datang ke desa asalnya. Dia berharap bisa bertemu dengan ibunya, Rati, dan memohon maaf atas kekejaman yang telah dilakukannya. Dengan tekad dan hati yang penuh penyesalan,
Danu meninggalkan gua yang menjadi tempat pelariannya. Danu berjalan melalui hutan yang gelap, ditemani oleh beberapa ularnya yang setia. Di tengah perjalanan, dia terus memikirkan kata-kata yang akan diucapkan kepada ibunya. Dia membayangkan wajah Ratih yang penuh kasih sayang, dan bagaimana dia akan merangkulnya dengan penuh kehangatan, meskipun telah banyak kesalahan yang ia lakukan. Sesampainya di desa, Danu merasakan sesuatu yang berbeda. Desa yang dulu ramai dengan aktivitas warga kini terasa sepi dan sunyi. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini tampak rusak dan kosong. Langkahnya semakin berat ketika dia menyadari bahwa tempat yang dulu penuh kenangan kini berubah menjadi desa yang hancur akibat serangannya. Danu berjalan menyusuri jalanan desa yang kosong, mencari tanda-tanda keberadaan ibunya. Namun, setiap langkah yang dia ambil hanya memperlihatkan kehancuran dan ketidakberdayaan. Dia berhenti di depan rumah ibunya yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan tawa. Pintu rumah itu terbuka, tetapi tidak ada suara yang menyambutnya. Danu masuk ke dalam rumah dengan hati yang berat. Dia melihat sekeliling, mencari jejak keluarganya. Namun, yang dia temukan hanyalah rumah kosong yang ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Danu menyadari bahwa keluarganya telah pergi. Mereka mungkin telah meninggalkan desa ini. Perasaan bersalah dan kehilangan semakin menghancurkan hatinya. Dia duduk di lantai rumah, merasakan kehampaan yang begitu dalam. Danu menghabiskan beberapa waktu di desa yang sepi, merenungi semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa tindakannya tidak hanya menghancurkan kehidupan warga desa, tetapi juga menghancurkan hubungannya dengan keluarganya sendiri. Dia merasa kehilangan yang begitu besar, tetapi dia tahu bahwa ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. Setelah menyadari bahwa ibunya, Ratih, dan keluarganya sudah tidak ada di desa, Danu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang sangat hancur. Langkah-langkahnya berat dan lambat, seakan-akan setiap langkah semakin menambah beban di hatinya. Angin malam yang dingin seakan-akan bersekongkol dengan kegelapan untuk mengingatkannya pada kehampaan dan penyesalan yang kini dia rasakan. Saat Danu akhirnya tiba kembali di gua tempat tinggalnya, perasaan hampa menyelimutinya. Gua yang selama ini menjadi tempat perlindungannya kini terasa begitu dingin dan sunyi. Ular-ular setianya menyambutnya, tetapi kehadiran mereka tidak bisa mengusir perasaan kesepian yang begitu dalam. Danu duduk di sudut gua, memeluk lututnya, dan menatap kosong ke depan. Dalam keheningan malam, bayangan ibunya terus muncul dalam pikirannya. Bayangan tentang saat-saat bahagia ketika mereka masih bersama, saat ibunya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Penyesalan menghantam Danu seperti gelombang yang tak henti-hentinya. Dia telah membunuh warga desa, termasuk mereka yang mungkin tidak bersalah, dan sekarang dia kehilangan kesempatan untuk bertemu kembali dengan ibunya. Dalam kepedihan itu, Danu merenungi semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa kekuatannya sebagai manusia setengah ular telah membawanya pada kehancuran, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kebencian dan balas dendam yang tidak ada akhirnya. Hari-hari berlalu, dan Danu terus tinggal di gua, mencoba menemukan kedamaian dalam kesendiriannya. Dia mulai berlatih mengendalikan kekuatannya, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan. Dia berharap bahwa suatu hari nanti, dia bisa menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahannya dan mungkin, hanya mungkin, bertemu kembali dengan ibunya. Setelah bertahun-tahun merenungi kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya, Danu merasa ada kekosongan lain dalam hidupnya. Seiring bertambahnya usia, keinginan untuk memiliki pendamping hidup semakin kuat. Dia tidak ingin hidup sendiri di gua selamanya, dan dia berharap bisa menemukan seseorang yang bisa menemaninya. Dengan tekad yang bulat, Danu memutuskan untuk meninggalkan gua dan mengembara mencari gadis pujaan hatinya. Dia merasa sudah cukup dewasa dan bijaksana untuk memulai hidup baru. Mengucapkan selamat tinggal kepada ular-ular yang selama ini setia menemaninya, Danu memulai perjalanannya dengan harapan. Setelah meninggalkan gua dan kehidupan lamanya, Danu memulai perjalanan panjang mencari gadis pujaan hatinya. Dia melangkah dengan penuh harapan, meskipun masa lalu yang kelam selalu membayangi pikirannya. Perjalanan ini bukan hanya untuk menemukan cinta, tetapi juga untuk menemukan kembali dirinya sendiri dan menebus kesalahan yang telah dia perbuat. Desa pertama yang Danu kunjungi adalah desa di tepi sungai yang tenang. Di sini,
dia bertemu dengan seorang nelayan tua yang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki perahunya. Tanpa ragu, Danu membantu nelayan itu dan mendengarkan kisah-kisah tentang kehidupan di desa. Meskipun desa ini penuh dengan kebaikan, Danu tidak menemukan gadis yang membuat hatinya bergetar. Dia berterima kasih kepada nelayan dan melanjutkan perjalanannya. Di desa berikutnya, Danu bertemu dengan seorang petani muda yang penuh semangat. Petani itu mengajarinya cara bercocok tanam dan merawat tanaman. Selama tinggal di desa ini, Danu belajar tentang kesabaran dan kerja keras. Petani muda itu memiliki seorang adik perempuan yang cantik dan baik hati, tetapi meskipun mereka bersahabat baik, Danu tidak merasakan cinta yang dia cari. Perjalanan Danu membawanya ke sebuah desa di pegunungan yang tinggi. Di sini, dia bertemu dengan seorang tabib yang bijaksana. Tabib ini mengajarinya tentang ramuan obat dan penyembuhan. Danu membantu tabib merawat penduduk desa yang sakit dan terluka, merasakan kepuasan dari membantu orang lain. Namun, meskipun dia menemukan kedamaian di desa ini, dia masih belum menemukan gadis yang membuat hatinya bergetar. Di tengah hutan lebat, Danu bertemu dengan seorang pemburu yang kesepian. Pemburu ini mengajarinya cara berburu dan bertahan hidup di alam liar. Danu belajar tentang ketangguhan dan keberanian. Suatu hari, mereka menemukan seorang gadis yang tersesat di hutan. Danu menyelamatkannya dan membawanya kembali ke desanya. Meskipun gadis itu sangat berterima kasih dan mereka menjadi teman baik, Danu tahu bahwa dia belum menemukan cinta sejatinya. Setiap desa yang dia kunjungi, setiap orang yang dia temui, memberikan Danu pelajaran berharga tentang kehidupan, cinta, dan pengampunan. Meskipun dia belum menemukan gadis pujaannya, Danu merasa bahwa perjalanan ini membantunya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Danu melanjutkan perjalanannya. Dia tahu bahwa cinta sejati mungkin sedang menunggunya di tempat yang tidak terduga. Perjalanan ini tidak hanya tentang menemukan gadis pujaan hatinya, tetapi juga tentang menemukan makna sejati dari kehidupan dan cinta. Suatu hari, setelah berbulan-bulan mengembara, Danu tiba di sebuah desa kecil yang tenang. Di desa ini, dia bertemu dengan seorang wanita yang lebih tua darinya, tetapi memiliki aura yang kuat dan penuh kasih sayang. Danu tak langsung mendekatinya, melainkan hanya mengintip saja. Dengan kekuatan yang dimiliki, Danu juga mengikuti wanita itu hingga ke rumahnya. Ia begitu tertarik dengan wanita itu. Wanita itu memiliki kecantikan yang alami dan keanggunan yang menawan, serta aura yang membuatnya sulit untuk tidak memperhatikannya. Setelah berhari-hari mengikuti wanita itu, ia kemudian mencoba mendekatinya. "Ada yang bisa dibantu?" kata Danu saat berada di dekatnya. "Oh, tidak, terima kasih," jawab perempuan itu kemudian pergi. Danu tak menyerah. Ia kembali keesokan harinya dan mendekati wanita itu saat berada di pasar. Namun Danu kembali mendapat penolakan. Setiap hari, Danu terus berusaha mendekati wanita itu, namun wanita itu malah semakin tak suka dengannya. Putus asa dengan usahanya, Danu memutuskan menggunakan gendam ular. Saat wanita itu sedang berjalan, ia mencegatnya. Wanita itu menatap Danu. Danu membalas tatapannya dan saat itu, mata Danu berubah menjadi mata ular. Ia mengirimkan gendam lewat tatapan matanya. Seketika perempuan itu menurut padanya. Setelah berhasil menggendam wanita itu, Danu kemudian berkata, "Mari ikut denganku." Danu mengajak wanita itu ke gua miliknya. Mereka berdua melewati jalan yang panjang. Selama di perjalanan, keduanya tak melakukan percakapan apapun. Wanita itu mengikuti langkah Danu. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di gua. Mereka disambut oleh ular yang menjadi abdi setia Danu. Di dalam gua, sinar matahari mulai memudar saat senja menjelang. Danu mengajak wanita itu ke dalam ruangan tempat istirahatnya. "Kini kau selamanya milikku, kau akan menemaniku di sini," kata Danu. Wanita yang sudah terkena gendam itu pun hanya mengangguk. Ia mengikuti kemauan dari Danu. "Kau akan jadi permaisuriku di sini." Setelah itu, Danu memegang bahu wanita itu. Setelah itu, ia melumat bibirnya. Tangan Danu kemudian memegang payudara wanita itu sambil melumat bibir wanita itu. Ia merasakan ada sesuatu yang tegang. Tangan Danu menarik tangan wanita itu dan meletakkannya di penisnya. Danu bangun dan melucuti semua pakaiannya. Ia juga melucuti pakaian wanita itu. Danu dan wanita itu saling lumat satu sama lain dalam nafsu yang membara. Saat Danu sudah merasa tak tahan lagi, ia menindih wanita itu. Dan saat itu, tubuh Danu berubah menjadi ular.
ular membelit tubuh wanita itu. Si wanita mendesah, menggelinjang merasakan nikmat. Hingga sampai puncaknya, keduanya mendesah hebat. Usai pergumulan yang nikmat, Danu kembali ke wujud manusia. "Bagaimana, kau suka?" tanya Danu. Wanita itu hanya mengangguk. "Kalau boleh tahu, siapakah namamu?" tanya Danu setelah menikmati tubuh wanita itu. "Namaku Rati Apsari." Seketika Danu terkejut mendengar nama itu. Itu adalah nama ibunya. Seketika Danu merasa panik. Dia telah menggendam dan menyetubuhi ibunya sendiri. Ia pergi meninggalkan Ratih yang masih dalam pengaruh gendam.